Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Sampurasun? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Kali ini Kang Idad akan kembali membahas mengenai misteri di kehidupan masa lampau yang sering dibahas ataupun masih hangat untuk dibicarakan masyarakat saat ini. Nah, kita mengenal atau mengetahui pada masa lampau ada cerita mengenai Atlantis yang hilang. Digambarkan daerah ataupun kehidupan yang begitu maju, begitu hebat, tapi karena sifat ketamakan dan terlalu membanggakan diri sehingga kehidupan itu hancur lebur. Nah, Atlantis pertama kali muncul diterangkan ataupun dijelaskan oleh filosof Yunani Plato, yang sebenarnya konon katanya juga Plato itu hanya sebatas berimajinasi menginginkan suatu kehidupan yang maju. Di luar itu semua, teman-teman, ada opini publik ataupun asumsi publik yang mengatakan bahwa Atlantis itu ada di Nusantara dengan katanya bukti-bukti bahwa Indonesia kan terdiri dari berbagai suku bangsa. Kemudian juga di tengah-tengah bumi yang paling banyak terkena sinar matahari. Juga nih, ini salah satu yang salah satu yang menambahkan, menguatkan, konon katanya juga kapal Nabi Nuh berbahan dasar itu mirip dengan kayu jati, dan kayu jati pada saat itu hanya ada di Nusantara. Didapat katanya disimpulkan bahwa Nabi Nuh itu membuat kapalnya di Nusantara. Entah benar apa tidaknya, ini asumsi publik yang memang menyebar ya, meyakini bahwa kapal Nabi Nuh itu dibuat di Nusantara. Oke, di luar dari Atlantis yang hilang, kehidupan yang begitu maju hilang karena memang tenggelam oleh es atau tenggelam oleh air laut gitu kan. Nah, ada juga memang betul kalau kehidupan yang menghilang itu banyak, digambarkan juga di Pasifik, di Hindia, kemudian di Eropa sana ya. Nah, salah satu yang hilang, daratan yang hilang itu adalah Sundaland, yang digambarkan dulu itu antara Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, kemudian sebagian dari Malaysia itu menyatu dengan kita, dengan yang disebut dengan Sundaland, paparan daratan yang luas kan. Jadi Sunda itu bukan hanya sebatas nama suku yang mendiami Jawa di bagian barat, tapi memang dulu sebuah paparan besar, buktikan dengan kesamaan dialek, bahasa, ada kesamaan tulisan, juga postur atau ras dari bangsa tersebut. Berbeda dengan postur atau ras dari Papua, kemudian dari Sulawesi berbeda, dan juga sebenarnya binatang-binatang yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, ataupun yang ada di Kalimantan, Sumatera itu berbeda. Jadi kesamaannya itu antara Kalimantan, Sumatera, dan Jawa pun binatangnya hampir sama ya, berbeda dengan yang di Papua ataupun di Sulawesi. Kehidupan yang hilang, sehingga dibuktikan juga faktanya bahwa nama Sunda itu lebih lama daripada suku yang lain, jadi itu sebuah paparan. Kemudian
yang perlu teman-teman tahu bahwa sebenarnya sebagian dari leluhur Bali pun ternyata dari Sunda, terutama dari Galuh, itu kan memang ada kemarin-kemarin ada kunjungan dari Sumedang ataupun penerus dari Sumedang dan dari Galuh sebagian yang ke Bali. Terus juga ada ikrar kembalinya Sunda kecil kepada Sunda besar ataupun Galuh ya, penerus. Dan waktu dulu kenapa leluhur Bali itu ada ke sana ataupun orang Galuh pada saat dulu pindah ataupun hijrah ke Bali karena desakan pengaruh Islam yang begitu luas yang sulit untuk dipertahankan di daerah Jawa ya, sehingga hijrahlah di Bali, sehingga di sana lebih bebas, lebih aman untuk mempertahankan apa yang mereka yakini. Itu ada ya beberapa bukti begitu dengan kesamaan tokoh agama yang disucikan di Bali. Beberapa pura juga bernama sama, yang namanya itu kalau kebanyakan tidak lazim ataupun kurang dikenal di Bali, tapi lebih banyaknya itu ada di Sunda nama-nama itu ya. Jadi misteri kehidupan yang hilang Atlantis itu ada yang menyebutkan itu hanya imajinasi filosof Yunani Plato, ada juga yang memang membenarkan dengan asumsi yang mengatakan bahwa Atlantis yang hilang itu ada di Nusantara. Itu sah-sah saja ya sebagai kebebasan beropini masyarakat, menyambung-nyambungkan kalau ibaratnya juga ilmunya ilmu cocoklogi yang sekarang musim gitu kan, itu sah saja ataupun diperbolehkan selama itu tidak menyinggung satu suku ataupun tidak menyinggung kepercayaan dari masyarakat yang lain. Itu saja yang bisa Kang Ida sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada yang bisa diambil dari video-video yang Kang Ida buat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.